Gawat, 670.000 orang belum melakukan pemadanan NIK dengan NPWP. Jadi saat ini NIK sudah berkedudukan sama dengan NPWP dalam administrasi perpajakan. Artinya, pajak sudah punya data semua orang yang ber-KTP di Indonesia. Artinya, status wajib pajak sudah melekat begitu Anda memperoleh penghasilan di Indonesia, meskipun Anda belum ber-NPWP. Ini yang membedakan dulu. Kalau orang dulu, kadang mereka punya penghasilan, tapi ketika mereka tidak punya NPWP, mereka bisa nggak melaporkan pajaknya. Tapi sekarang, bahkan ketika Anda tidak memiliki NPWP, ya, ketika Anda sudah memiliki KTP, ya, NIK itu bisa dipakai sebagai dasar, ya, untuk pelaporan perpajakan. Nantinya, data administrasi perpajakan itu sudah bisa menggunakan NIK karena sudah dipadankan dengan NPWP. Nantinya, kalau Anda menerima penghasilan dari pihak lain, mereka pun sudah bisa memotong dari KTP yang Anda miliki. Dan ini sudah berlaku per Juli 2024. Jadi, buat Anda yang mungkin merasa belum punya NPWP, Anda jangan santai karena NIK sudah bisa dipakai sebagai dasar data perpajakan. Tujuan kenapa dilakukan pemadanan NIK dengan NPWP? Yang pertama adalah supaya data perpajakan ini bisa otomatis gitu ya, dan sistematis menggunakan single identity number. Ya, ketika Anda sudah punya NIK, itu pun sudah bisa dipakai untuk banyak hal. Salah satunya adalah untuk perpajakan. Ya. Kemudian administrasi ini akan lebih sederhana, terutama nanti menggunakan sistem Cortex yang akan dijalankan mulai tahun 2025 isunya. Kemudian ini juga mendorong kepatuhan wajib pajak ya melalui pengawasan yang efektif. Harapannya pajak ini bisa diberlakukan sama rata, sama rasa. Artinya setiap orang yang memiliki penghasilan akan wajib membayarkan pajak nantinya. Dan tentunya ketika kita sudah menggunakan single identity number, keamanan data itu akan lebih bisa dijaga. Lalu apa sanksi jika Anda belum melakukan pemadanan NIK dengan NPWP? Ya, Dirjen Pajak sudah memberikan ultimatum gitu ya, bahwa akan kesulitan mengakses layanan perpajakan bagi orang-orang yang belum memadankan NIK dengan NPWP. Ya, misalnya layanan pencairan dana pemerintah, layanan untuk ekspor impor, layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya, kemudian layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak tentunya. Dan juga layanan lain yang mensyaratkan NPWP. Itu semua akan sulit diakses jika Anda belum melakukan pemadanan NIK dengan NPWP. Ketika itu sudah lewat dari masa tenggat, ya, jadi pemerintah ini maksimal di Juli 2024 ya, tapi setelah Juli pun Anda masih bisa melakukan pemadanan NIK NPWP. Jadi jangan lupa segera dipadankan supaya administrasi perpajakan Anda bisa berjalan dengan baik. Semoga Anda lebih memperhatikan ya hal terkait administrasi perpajakan. Jadi jangan biarkan pajak menghantui Anda, karena pintar pajak siapa takut.